Teori Kriminologi. Topik ke-21 dari 75 topik. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, bagian kelima. Viktimisasi menyebabkan perubahan perilaku korban, walaupun tidak terjadi di semua kelompok. Korban yang merupakan seorang wanita dewasa seringkali merubah gaya hidupnya dan sangat merasa khawatir dibandingkan korban lainnya. Beberapa peneliti mengatakan bahwa sebagian orang memiliki peran korban, sehingga mereka lebih siap dibanding korban lainnya, yaitu orang-orang lemah yang berstatus rendah dalam masyarakat. Salah satu pengaruh fear of crime terhadap masyarakat adalah membuat orang membatasi aktivitasnya. Misalnya menyebabkan orang takut berjalan di daerah tertentu, menghindari tempat-tempat tertentu, menghindari berada di luar rumah terlalu lama dan sebagainya. Pembatasan aktivitas akibat fear of crime ini lebih jelas lagi diungkap oleh survei yang sama. Sebanyak 50% responden yang diwawancarai mengaku membatasi atau mengubah aktivitasnya karena kejahatan. 60% diantaranya dilakukan oleh mereka yang tinggal di daerah yang tinggi tingkat kejahatannya. Para responden di kota-kota besar AS seperti Chicago, Philadelphia dan San Francisco lebih suka mengendarai mobil daripada berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum karena alasan takut menjadi korban kejahatan. Atau menggunakan pengawal dalam keadaan tertentu, menghindari tempat tertentu, mempersenjatai diri jika harus bepergian dan tidak bepergian sama sekali. Barangkali contoh nyata untuk konteks tanah air, meningkatnya peminat dalam menggunakan moda transportasi online, juga diantaranya disebabkan karena faktor kurangnya keamanan, yang mengancam penggunaan moda transportasi massal, seperti angkutan umum, angkot, kereta api maupun bus umum. Barangkali kita sudah tidak asing lagi dengan beberapa peristiwa perampokan, pencurian, pencopetan, penodongan, hingga perkosaan, yang diberitakan oleh media massa. Meluasnya peristiwa viktimisasi telah mendorong munculnya Undang-Undang tentang Hak Korban, untuk melindungi korban sebagaimana Undang-Undang Dasar melindungi hak-hak pelaku kejahatan. Undang-undang yang diajukan oleh Reif antara lain bahwa 1. Korban berhak diutuhkan kembali. 2. Korban harus dianggap sebagai korban oleh sistem peradilan pidana, bukan sebagai saksi. 3. Korban berhak segera mendapat bantuan finansial, medis dan hukum. 4. Korban berhak mendapat perlindungan dari polisi dan jaksa terhadap ancaman, pemaksaan atau bujukan yang tidak layak. 5. Korban mendapatkan semua hak tersangka pelaku, termasuk hak untuk diam dan hak untuk diwakili oleh penasehat hukum. 6. Korban berhak hadir dalam kesepakatan plea bargaining. 7. Korban berhak segera mendapatkan kembali barang-barangnya yang disita polisi. 8. Korban secara legal berhak menahan petugas polisi karena yang mengabaikan dan kesalahan menilai. Beberapa bagian dari usulan undang-undang tersebut saat ini sudah dapat diaplikasikan. Beberapa pemikiran serupa telah mendorong lahirnya beberapa program guna melindungi korban kejahatan, yaitu restitusi, kompensasi, dan advokasi terhadap korban kejahatan. Restitusi dapat dilakukan dalam 3 bentuk. 1. Pelaku memberikan ganti kerugian kepada korban sebagai hukuman tambahan yang diputuskan pengadilan. 2. Beberapa negara bagian mengharuskan pelaku memberikan ganti rugi kepada korban yang besarnya 2 atau 3 kali nilai kerugian yang diderita korban. 3. Restitusi dijadikan sebagai bagian dari bentuk hukuman yang diterima pelaku. Restitusi sendiri seringkali bukanlah jalan keluar yang dapat memenuhi kebutuhan korban untuk diutuhkan kembali. Juga seringkali tidak dapat dilaksanakan karena pelakunya tidak tertangkap dan dihukum. Untuk memperbaiki kelemahan program restitusi, banyak negara bagian di Amerika Serikat mengundangkan undang-undang kompensasi terhadap korban. Karena ketiadaan undang-undang ini, pihak yang terluka memiliki beberapa cara yang digunakan memperoleh penggantian kerugian finansial yang dideritanya akibat viktimisasi kejahatan, yaitu 1. Korban dapat menuntut orang yang telah membuatnya terluka. 2. Korban, dalam keadaan tertentu, dapat memperoleh perbaikan dari pihak ketiga yang mempunyai kewajiban mencegah kejahatan. Misalnya negara yang mempekerjakan pelaku yang dikenali korbannya dapat dituntut oleh korban. 3. Seseorang dapat memperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi, namun sebagian orang tidak mempunyai asuransi terutama asuransi kesehatan. 4. Seseorang meminta bantuan dari badan sosial misalnya jaminan sosial, bantuan medis atau program kesejahteraan sosial. Namun banyak korban tidak dapat mengikuti program ini karena mereka semua memiliki daftar kebutuhan sendiri. 5. Program restitusi. Undang-undang tentang kompensasi yang ditetapkan berbeda-beda di tiap negara. Namun semuanya membentuk komisi khusus untuk mendengarkan klaim dan memberikan santunan. Dana yang digunakan juga berasal dari berbagai sumber baik dari negara, masyarakat maupun pelaku kejahatan. Selain memberikan santunan terhadap korban hukum ini juga bertujuan untuk a. menunjukkan perhatian negara terhadap korban kejahatan, b.
Mendorong masyarakat untuk melaporkan kejahatan. C. Meningkatkan kerjasama dengan korban. D. Mengefektifkan bantuan yang diberikan terhadap korban. E. Meningkatkan pelayanan terhadap korban. 6. Program terakhir adalah advokasi korban kejahatan. Program ini adalah salah satu cara untuk melindungi korban kejahatan di pengadilan dan program pelayanan masyarakat. Organisasi advokasi korban di Amerika Serikat melakukan sejumlah kegiatan guna melindungi korban dan membantunya pulih dari viktimisasi, antara lain, a. Memberikan pelatihan kepada tenaga pekerja sosial dan tenaga pada sistem peradilan pidana lainnya sehingga dapat bertindak sebagai penasehat bagi korban. B. Mengorganisasikan masyarakat pengawas persidangan, untuk memonitor persidangan terutama untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan hak korban. C. Menyediakan daftar nama lembaga pelayanan masyarakat yang dapat didatangi korban, sehingga penasehat advokasi dapat memfasilitasi korban ke agensi yang tepat. D. Menjalin hubungan kerja dengan pengadilan sehingga dapat memfasilitasi tugas penasehat. E. Melakukan kontak dengan korban guna memastikan korban dapat menghadiri pertemuan yang dijadwalkan. F. Mendengarkan keluhan dan saran dari korban guna meningkatkan pelayanan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan korban kejahatan. Demikianlah materi ke-21 Teori Kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.